Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan membahas soal penalaran umum. Materi yang akan kita bahas tepatnya ialah seperti ini. Kalian bisa lihat di layar saya. Oke, pertanyaannya itu nomor 1, yaitu manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan? Nah, materi ini termasuk materi yang banyak kalian tanyakan. Sebelum saya bahas, teman-teman, sebelum saya bahas soal-soal berikut, saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Ketika kalian mengerjakan soal penalaran umum, ya, sudut pandang yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakannya itu kalian bisa gunakan logika matematika, ya, logika matematika yang mengubah pernyataan-pernyataan yang ada menjadi sebuah rumus P, Q, R misalkan dan sebagainya. Atau kalian pun bisa menggunakan logika bahasa Indonesia, ya, menggunakan logika bahasa. Nah, cara mengerjakan yang akan kalian pilih silahkan sesuaikan dengan kemampuan, dengan kenyamanan masing-masing. Jika kalian lebih nyaman menggunakan logika matematika dengan mengubahnya menjadi sebuah rumus, silahkan gunakan cara itu, ya. Yang penting kalian bisa menjawab soalnya. Namun, jika kalian lebih nyaman atau kesulitan menggunakan cara tersebut, silahkan kalian ikuti video ini, gunakan cara yang saya lakukan, menggunakan logika bahasa, ya. Beberapa siswa saya merasa nyaman menggunakan cara ini. Tahu aja kan kalian pun bisa ikut merasa nyaman. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan? Nah, pertanyaannya itu tentang kualitas simpulan. Secara umum, kualitas simpulan itu ada yang pasti benar, ada yang mungkin benar, ada yang pasti salah, ya. Bahkan ada yang seperti opsi ini, yang tidak relevan. Tetapi kita fokus pada 3 hal ini aja, ya. Nanti kalau kalian ada yang pernah menemukan yang tidak relevan seperti apa, boleh ditulis di kolom komentar, boleh ditanyakan. Contoh yang tidak relevan itu seperti apa, atau nanti kita boleh ulas juga, ya. Yang pasti benar terlebih dahulu. Pasti benar itu, teman-teman, pernyataannya itu sesuai dan ditulis, ya. Ditulis dalam teksnya, ya. Kalau misalkan ada 3 indikator, kalau yang pasti benar itu, maka 3-3-nya itu harus masuk, teman-teman, ya. 3 indikatornya itu harus masuk di dalam simpulannya. Oke, seperti itu. Kalau yang mungkin benar, ini itu pernyataannya sesuai juga, ya. Nah, namun kalau yang mungkin benar itu, kalau ada 3 indikator, 2 memenuhi 2 aja, ini bisa juga, teman-teman. Karena persentase kemungkinan tepatnya itu simpulannya kan lebih besar, ya. Gitu. Jadi mungkin benar itu kalau ada 3 minimal 2, ya. Kalau ada ya 1 lah, ya, kehilangannya. Atau misalkan pernyataannya itu sama, ya. Sama, terus ada indikator yang tidak tertulis tapi secara logika itu mendukung terhadap gagasannya. Ya, nanti kita bahas di contoh soalnya bagaimana. Kalau yang pasti salah, ya udah, ini kebalikan dari pasti benar, ya. Kalau yang pasti salah itu kebalikan dari pasti benar. Nah, kalau yang tidak relevan, teman-teman, kalau yang ini, ya. Kalau yang tidak relevan, biasanya simpulannya itu misalkan kalau indikatornya itu ada 3, indikator A, B, C di teksnya itu, tapi yang ini itu ngomonginnya itu D, E, F, ya, nggak nyambung gitu, karena itu disebut tidak relevan simpulannya, ya. Kalau informasinya tidak cukup, biasanya tidak ada indikatornya, ya, tidak ada indikatornya, nggak jelas gitu. Kalau tidak ada indikatornya kan berarti bingung, ya, mau menyimpulkannya bagaimana. Nah, itu gambaran kecilnya, ya, tentang konsep kualitas simpulan. Kita akan bahas teks di sini. Kita baca terlebih dahulu simpulannya. Simpulannya itu kan di sini, ya. Lihat ada kata bahwa cirinya, ya. Calon asisten X akan diterima sebagai peneliti. Nah, calon asisten X itu akan diterima sebagai peneliti. Sebelum saya lanjutkan membahas tentang soal ini, kalian harus paham dulu bahwa pada kualitas simpulan itu nanti ada hubungan teksnya. Hubungan antar kalimatnya dalam teks.
pada soal PU, terutama yang kualitas simpulan. Biasanya teksnya itu memiliki hubungan seperti ini, sebab akibat, ya, bentuk teksnya itu. Kadang syarat, terus ada perbandingan, ya. Seringnya itu 3 hal ini, teman-teman. Ya, 3 hal ini. Ditandai dari apa? Biasanya dari konjungsinya atau dari kata kuncinya, ya. Contohnya kalau sebab akibat itu sebab, karena gitu ya. Kalau syarat jika gitu, bila. Kalau perbandingan lebih, kurang gitu. Biasanya ciri katanya begitu. Oke, kita akan lanjutkan. Contohnya soal ini. Syarat untuk mendapatkan riset. Nah, lihat hubungannya berarti syarat ya. Syarat untuk mendapatkan posisi asisten peneliti. Nah, kalau saya, teman-teman, ketika mengerjakan soal ini selalu saya tuliskan dalam bentuk mind map. Misalkan kalau asisten peneliti, ya, syaratnya itu apa saja? Ini syaratnya ini gelar sarjana, pengalaman riset, sama referensi pekerjaan sebelumnya. Tujuan dituliskan lagi itu biar nggak lupa, ya. Saya karena terkendala kadang lupa ya menuliskan objek yang dibahasnya itu apa saja. Kalau simpulannya itu makin kompleks, itu kadang suka bingung. Jadi saya lebih baik tulis aja gitu kata kuncinya. Misalkan kayak gini. Syarat menjadi asisten ahli itu apa saja? Yang pertama itu gelar sarjana. Yang kedua apa? Jadi pengalaman riset. Ya. Terus yang ketiga apa? Referensi pekerjaan. Nah, berarti ada 3 ya syaratnya. Oke. Berarti ada 3 ya syaratnya. Oke. Kita lihat. Nah, bentuknya itu selalu seperti ini. Syarat-syarat, terus ada objek ini. Misalkan asisten X. Nah, si calon X itu memiliki gelar sarjana. Oh, dia itu punya gelar sarjana. Terus apa lagi? Dan referensi yang kuat. Berarti 2 ini kan. Nah, simpulan dari informasi tersebut adalah, nah, karena si asisten X, si calon X itu dia punya 2 referensi pekerjaan, maka jawaban yang tepat itu berarti apa? Simpulan ini berarti tepat ya. Calon asisten X akan diterima sebagai peneliti. Jadi simpulan tersebut itu berarti karena dia memenuhi 2 syarat dari 3, artinya simpulannya yang B ya. Simpulan tersebut mungkin benar. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Karena dia si calon asisten X itu memenuhi 2 syarat, berarti simpulannya mungkin benar. Kalau yang pasti benar itu dia memenuhi 3 syaratnya, teman-teman, si calon X itu. Kalau yang simpulannya tersebut masih salah, dia mungkin hanya 1 atau tidak ada. Ya, tidak ada yang dipenuhi. Ya, itu yang pasti salah. Oke, nomor 1 mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, kalian baca baik-baik ya. Yang ditanyakannya itu apa, agar kita bisa spesifik nanti mencarinya. Yang ditanyakan itu kan gini, manakah pernyataan berikut paling mungkin benar ya, menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Nah, ini jenis hubungan antar teksnya itu, antar kalimatnya itu adalah perbandingan ya, karena ngomongin tentang perbedaan kondisi. Oke, kita baca perbedaan kondisinya itu apa saja. Pada tahun 2019, oke teman-teman, ketika kalian mau menyimpulkan seperti ini ya, kalian kalau menemukan kata-kata namun seperti ini boleh fokus ke situ langsung, terutama ketika simpulan benar ya. Lihat, namun pada 2023 terjadi perubahan signifikan, yaitu jumlah pengunjung di Taman Hiburan P itu meningkat ya. Jadi 2023 itu Taman Hiburan P itu kondisinya apa? Meningkat pengunjungnya ya. Nah, kalau saya senang dituliskan seperti ini biar mudah membaca hubungannya. Meningkat berapa? 3 kali lipat ya. 3 kali lipat ya. Dari 2019 melebihi jumlah Q ya, melebihi Q. Oke. Nah, simpulannya itu berarti yang mana? Coba kita analisis satu-satu. Opsi A, pada tahun 2023, oke, Taman Hiburan P menyelenggarakan acara khusus seperti konser, festival disertai berbagai promosi. Oke. Nah, teman-teman, pernyataan kayak gini, objek-objek utamanya, objek yang dibahas ya, informasi yang dibahasnya itu harus ada. Misalkan ini sama kan, Taman Hiburan P sama kan, ini menyelenggarakan acara khusus, bisa nggak jadi alasan? Nah, kalau misalkan pernyataan paling mungkin benar, teman-teman, jadi ininya itu bisa dijelaskan dengan kalimat lain ya, dijelaskan atau disampaikan dengan kalimat lain.
Kayak gitu, boleh kayak gitu ya. Kalau yang mungkin benar, kalau pasti benar itu gak boleh ya. Karena itu ini bisa gak jadi alasan kondisi pengunjungnya itu meningkat karena ada acara khusus seperti konser dan festival disertai dengan berbagai promosi. Ini cocok gak alasan buat meningkat? Cocok kan? Nah, karena itu jawabannya itu yang ini ya, yang paling mungkin benar. Begitu. Kita analisis yang B coba. Mengapa yang B itu kurang tepat? Terdapat wahana baru dengan teknologi yang lebih maju pada 2023 dibandingkan 2029. Nah, ini kan coba ada yang hilang nggak objek yang dibahasnya? Ada kan, yaitu wahana P-nya. Ini tuh wajib ya. Ini unsur wajib. Harus disebutkan, teman-teman. Ini unsur wajib juga. Ini nggak ada kan? Gak jelas yang meningkat itu apa gitu kan, apakah P atau Q, gak jelas kan karena nggak disebutkan, berarti ini salah gitu. Yang D, yang B ini C. Pada tahun 2019 Taman Hiburan P menjual tiket masuk dengan harga yang lebih murah. Oke, tahunnya benar nggak 2019? Salah kan, harusnya 2023 ya. Berarti ini salah ya, ini salah. Yang D, Taman Hiburan P memiliki tim yang andal. Oke, Taman Hiburan P, tapi jelas gak tahunnya berapa? Tahunnya nggak ada kan? Nah, karena itu ini salah juga. Karena harus ada tahunnya, ini unsur utamanya ya. Yang E, pada tahun 2003 Taman Hiburan Ki nah ini lihat, ini ada. Nah tapi ininya salah kan, Taman Hiburan Ki. Harusnya tahun 2023 itu yang meningkat itu Taman Hiburan P, karena itu yang ini pun salah. Oke, begitu. Jadi jawabannya yang A. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kita akan lanjutkan coba soal berikutnya. Oke, ada soal seperti ini. Kalian boleh ya. Jadi sebelum saya kerjakan itu, kalian boleh pause dulu, kalian kerjakan dulu. Misalkan soal yang ini. Coba kalian pause dulu, terus kerjakan dulu. Nanti kalau udah kalian jawab, kalian lanjutkan kembali. Pernyataannya itu apa? Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ingat, ini pasti benar. Berarti indikatornya itu harus sesuai, harus sama ya. Atau pernyataannya itu yang dibahasnya harus sesuai antara pernyataan dengan teksnya itu. Oke, kita baca, kita pahami teksnya terlebih dahulu. E-commerce atau perdagangan elektronik semakin menjadi pilihan konsumen berbelanja. Lihat, ini karena, berarti hubungannya itu sebab akibat ya. Alasan karenanya itu kenyamanan dan kepraktisannya ya. Jadi gitu, kalian tinggal tulis gini, e-commerce itu disukai gara-gara apa alasannya? Nyaman sama praktis ya. Nah, nyaman sama praktis. Sehingga ini menyebabkan lagi kan, sehingga itu hubungan sebab akibat ya. Akibat juga. Sehingga konsumen itu kini mudah menjelajahi. Nah, terus apalagi sebab dari itu? Dan membeli berbagai produk. Nah, ada atau teman-teman. Kalau atau berarti boleh salah satunya, atau produk atau layanan dengan perangkat seluler. Oke, kita kebawahan aja. Dengan perangkat seluler kayak gitu tulisnya ya. Atau komputer mereka ya, atau komputer. Jadi kalau atau itu boleh pilihan ya. Salah satu, nah selalu begini ya, pasti ada objek yang baru. Salah satu platform pedagang elektronik yang memiliki banyak pelanggan, ya ini dia memiliki banyak pelanggan adalah Tokopedia. Nah, si Tokopedia itu gimana? Yang menyediakan beragam kebutuhan termasuk barang impor. Ya, ini tuh banyak pelanggannya. Ya. Jadi e-commerce ya, ini tuh contoh e-commerce itu PY yang banyak pelanggannya karena menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari termasuk barang impor kayak gitu. Simpulan yang pasti benar itu yang mana? Yang paling sesuai dengan pernyataan yang sudah kita tulis. Oke, coba kita simpulkan. Opsi yang A, platform perdagangan elektronik selain Tokopedia memiliki pelanggan sedikit. Nah, ngomongin tentang ini gak? Selain Tokopedia gak? Gak ada kan? Jadi informasi yang gak disebutkan itu jangan dijadikan simpulan, teman. Ya, skip aja gitu.
Yang B, pembelian barang impor melalui perdagangan elektronik hanya bisa dilakukan di toko PY. Ada informasi gini nggak? Hanya bisa dilakukan di toko PY? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Di teks itu disebutkan salah satu kan. Ingat, salah satu sama hanya itu dua hal yang beda. Nggak jadi salah. Yang C, semua platform pedagang elektronik menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari. Apakah ngomongin semua platform? Enggak ya. Yang diomongin itu hanya toko PY. Ya. Yang dijadikan contoh itu hanya toko PY yang ada di teksnya ini. Berarti ini pun salah. Yang D, pelanggan toko PY. Oke. Ini ada di teks, dapat berbelanja produk dengan nyaman dan praktis melalui perangkat seluler. Berarti ini ya, si Tokopedia itu dapat berbelanja dengan nyaman, ya, terus dan praktis melalui perangkat seluler. Nah, berarti ini sesuai kan? Karena salah satu cirinya itu ini kan. Nah, ini yang ini, sorry. Ya, toko pelanggan PY itu bisa ini kan? Ya, dua hal ini. Oke, berarti ini sesuai ya? Sesuai dengan teksnya. Ya. Oleh karena itu, si PY itu banyak pelanggannya kayak gitu. Jadi ini berhubungan kan? Ya, berhubungan. Contohnya si PY, ya si toko e-commerce PY, dia itu banyak pelanggannya. Berarti si PY itu kan ini ya, artinya si PY itu ke pernyataan yang awal nih. E-commerce itu semakin menjadi pilihan konsumen. Ini kata lain dari banyak pelanggannya. Ya, alasan banyak pelanggannya itu apa? Karena nyaman sama praktis gitu. Jadi berhubungan. Oke? Karena itu jawabannya yang D. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya penjelasan saya. Yang itu salahnya kenapa? Berbelanja di e-commerce selain PY. Lihat, gak ada ngomongin ini ya. Berbelanja di selain toko PY. Gak ada. Jadi itu salah. Gitu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kalian boleh jawab soal berikut ini. Jawabannya apa? Simpulannya. Oke? Silakan. Setelah itu kita bahas. Soal ini jawabannya apa? Kita bahas ya. Vertical garden merupakan cara menanam tanaman dengan keterbatasan dan cocok untuk berkebun di wilayah perkotaan, gitu ya. Jadi vertical garden itu, oke, ini ngomongin vertical garden ya, cocok untuk yang terbatas ruang dan cocok untuk berkebun di wilayah perkotaan. Bagi orang, nah ini ya, jadi kalian fokus itu ke hubungan sebab akibatnya teman-teman ketika membaca atau memahami soal ini. Lihat sini. Bagi orang yang membuat vertical garden, ya, dapat terhindar dari punggung. Karena apa? Ya, karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Nah, kalian fokus aja ke informasi ininya. Ya. Ini itu vertical garden itu dapat terhindar dari apa? Sakit punggung. Alasannya itu kenapa? Karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Nah, sekarang kita cari simpulan yang pasti benar yang mana. Berarti harus ada informasi ini nih, ya, harus ada informasi ini. Bisa terhindar dari sakit punggung. Terus ada vertical garden. Jadi objek-objek ini tuh harus ada, teman-teman. Coba opsian A. Masyarakat perkotaan memilih vertical garden untuk berkebun. Ada pernyataan ini gak? Gak ada kan? Karena itu ini salah ya. Kalau pasti benar itu jangan. Kalau yang nggak sesuai berarti nggak disebutkan di teksnya, berarti salah gitu. Yang B, vertical garden memiliki banyak manfaat bagi pemiliknya. Lihat ini nggak disebutkan kan? Nggak kan?
Cuma dibilang itu hanya cocok untuk berkebun di wilayah perkotaan ya. Gitu. Berarti nggak dibilang banyak sekali manfaat bagi pemiliknya. Pokoknya ketika ada pernyataan yang nggak sesuai, nggak disebutkan di teksnya, jangan dipilih. Ketika soalnya itu pasti benar. Ya, kalau konteksnya mungkin benar, bisa dianalisis dulu ya. Selama masih berhubungan dengan soalnya. Yang E, yang C, keterbatasan uang membuat kegiatan berkebun menjadi sulit. Nah ini kayak ini, pernyataan ini nggak ada kan? Tapi salah aja, ya, salah aja. Yang D, berkebun secara konvensional dapat menyebabkan sakit pada bagian tertentu. Ada nggak pernyataan ini menyebabkan sakit pada bagian tertentu? Nggak ada kan? Ya nggak ada. Oke, di teks itu di sini dapat terhindar dari sakit punggung karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional. Nggak ada pernyataan yang D ini, nggak ada kan? Jadi salah. Yang E berarti kan jawabannya yang paling tepat. Coba, kebiasaan membungkuk saat merawat tanaman menyebabkan sakit punggung. Karena ini kan ya, agar terhindar dari sakit punggung. Nah, sakit punggung itu disebabkan karena apa? Karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional kan? Gitu. Ya gak? Sakit punggung ini. Sakit punggung itu karena apa? Karena membungkuk dan merawat tanaman secara konvensional ya. Nah, ini kan baru membungkuk saat merawat tanaman menyebabkan sakit punggung gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang E ya, dibandingkan informasi yang lain. Karena di sini merawat, membungkuk sama disebutkan inti informasi. Oke, seperti itu. Terakhir soalnya itu tentang pernyataan pasti salah. Silahkan untuk kalian coba kerjakan. Kalau pasti salah itu berarti cari yang paling tidak sesuai atau berkebalikan dengan pernyataan aslinya, pernyataan teksnya. Silahkan tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Nanti kalian boleh saling menanggapi atau nanti saya bantu menanggapi ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang kualitas simpulan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.